Jika kamu benar-benar membutuhkan ilaman kepada orang yusiluka yang dapat membawamu ilallah kepada Allah, ittirara dom'ani ilal ma', seperti rasa haus yang memaksa seseorang mencari air, wal khaifi ilal amni, atau seperti orang yang takut mencari keamanan, lawajatta dzalika aqraba ilaika, niscaya kamu akan menemukannya lebih dekat min wujudi tolabika, daripada apa yang kamu cari. Kamu akan menemukan lebih dekat dari bayanganmu. Walau ittararta ilallahi ittirarul ummi, jika kamu membutuhkan Allah seperti seorang ibu liwaladiha yang sangat membutuhkan anaknya, idza faqaddathu, tatkala ia kehilangan anak itu, lawajattal haqqa minka qoriban, niscaya kamu akan menemukan Allah sangat dekat denganmu. Jadi dalam Al-Quran juga jelas Allah yang menyembuhkan. Orang ngandal ke dokter, tapi bukan tidak ke dokter. Ke dokter itu mengandalkan Allah, karena Allah niku perintah ke dokter. Iya, nggih Gusti, kula tak ke dokter. Nggih Gusti, kula tak donga. Tapi bukan andalan semuanya gitu. Nah, kita melarikan diri dari segala sesuatu selain Allah. Manusia itu seringkali merasakan kesakitan, merasakan ada ujian, ada cobaan, nah itu semuanya adalah untuk menyadarkan kita. Gampangane ngeten, lha wong diomongi ora iso, ya disenggol. Disenggol ora iso, ya sikut. Sikut ora iso, tendang sisan. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wala budda lil muridi fi hadhihi thariqah. Naik sedikit dua baris dari yang tadi saya tulis 19 kalau tidak salah. Naik sedikit dua baris. Wala budda, dan ora kena ora. Seorang murid hendaknya wala budda, dan semestinya lil muridi, bagi seorang murid, fi hadhihi thariqah, dalam jalan ini, jalan sufi, itu min suhbati syaikhin, harus memiliki seorang syekh, bersama syekh muhakkikin, yang mencapai tingkat hakikat, mursyidin, yang mampu memberi bimbingan. Kita kenal dengan seorang mursyid. Qad faragha min ta'dzibi nafsihi, yang telah menyelesaikan penyucian dirinya sendiri. Jadi seorang mursyid yang sempurna itu kalau sudah selesai menyucikan dirinya sendiri. Wa takhallasa min hawahu, dan telah terbebas dari hawa nafsunya. Fal yusallim, dan hendaknya seorang murid menyerahkan atau pasrah nafsahu ilaihi,
dirinya kepada mursyid tersebut. Wal tazim, dan hendaknya murid menetapi atau mematuhi ta'atahu, menetapi ketaatan murid, wal inqiyada, dan berpedoman ilahi kepada mursyid, fikul lima, dalam setiap perkara, yusiru bihi alaihi, yang mursyid tersebut memberi isyarat kepadanya. Min ghairi irtiyabin, dengan tanpa keraguan, wala takwilin, dan tanpa takwil, wala taraddudin, ataupun keraguan-raguan. Faqad qalu, dan sebagaimana diucapkan oleh banyak orang, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak memiliki seorang petunjuk, seorang penunjuk, atau seorang syekh yang memberi petunjuk, yang membimbing, fasyaitanu syaikhuhu, maka setan adalah syekhnya atau yang memberi petunjuk. Jadi seorang murid dalam dunia sufi, dalam dunia tarekat, hendaknya memiliki seorang syekh, seorang mursyid yang memberikan bimbingan. Yang mana syekh tersebut, karena memberikan bimbingan berarti dia sudah menyelesaikan dirinya sendiri, menyelesaikan penyucian terhadap dirinya sendiri. Dia telah terbebas hawa nafsunya, dan dengan mursyid yang seperti itu, hendaknya seorang murid itu menyerahkan dirinya, manut mematuhi tanpa ragu, tanpa takwil. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh banyak orang, barang siapa yang tidak memiliki seorang guru yang menunjukkan, atau seorang syekh yang memberi petunjuk, yang membimbing, maka setanlah syekhnya atau yang membimbing dirinya. Kemudian dilanjutkan, waqad qala Abu Ali As-Saqafi, dan sungguh telah berkata Abu Ali As-Saqafi radhiyallahu taala anhu, lau anna rajulan jama'al uluma kullaha, seandainya seorang lelaki yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah mengumpulkan semua ilmu, wa sahibatawa ifan nasi, dan bergaul dengan berbagai kelompok manusia, la yablughu mablaghr rijali, ia tidak akan mencapai derajat orang-orang besar, illa birriyadati, kecuali melalui bimbingan, kecuali melalui riyadah, min syaikhin, dengan bimbingan seorang syekh, au imamin, maupun seorang imam, au mu'addibin, atau pembimbing, nasihin, yang tulus. Waman lam yakhud, dan barang siapa yang tidak mengambil adabahu, adabnya, min amrin, baik itu dari perintah, lahu, untuknya, wanahin, maupun larangan, yaruhu uyuba nafsihi, yang mengetahui aib-aibnya, warau'unati a'malihi, dan kotoran-kotoran amalnya atau kekurangan dalam beramalnya, la yajuzu al-iktida'u bihi, maka dia tidak layak dijadikan panutan, fi tasfihil muamalat, dalam memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya seseorang yang berkehendak berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai seorang penunjuk atau seorang pembimbing.
Karena kalau tidak punya pembimbing dikhawatirkan yang bimbing adalah setan. Maksudnya dia akan tersesat. Nah, siapa syekh atau mursyid yang berhak untuk membimbing? Nah, itu adalah orang-orang yang telah selesai menyucikan dirinya, yang telah mencapai kesempurnaan hakikat. Ini ada pendapat dari Syekh Abu Ali Asy-Syaqafi bahwasanya kalau ada seseorang yang mengumpulkan semua ilmu dan bergaul dengan berbagai kelompok manusia, maka ia tidak akan mencapai derajat orang-orang besar, yaitu para wali, kecuali melalui bimbingan seorang syekh atau seorang imam atau seorang pembimbing yang tulus. Barang siapa yang tidak memperoleh adab atau pendidikan adab dari seseorang yang dapat menunjukkan kesalahannya dan kekurangan dalam amalnya, maka tidak layak dijadikan teladan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapatnya Syekh Abu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi maupun pendapatnya Abu Ali Asy-Syaqafi. Pengalamannya seperti itu. Waqala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ada Sayyid Abu Madyan radhiyallahu taala anhu itu berkata, "Man lam ya'khud al-adaba minal muta'addibin afsada man yatba'uhu." Syekh Abu Madyan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, barang siapa yang tidak memperoleh adab dari orang-orang yang telah terdidik dengan baik, maka ia akan merusak orang-orang yang mengikutinya. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi lataifil minan. Innama yakunul iktida'u biwaliyin dallakaddahu alaihi. Bisa Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataiful Minan, beliau berkata, innama yakunul iktida biwaliyin dallakaddahu alaihi. Contoh teladan hanya bisa diambil dari seorang wali Allah yang ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Banyak wali, banyak mursyid, tetapi seseorang itu akan bisa mengambil teladan, bisa terbimbing dengan baik kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan jalan menuju Allah melalui seorang wali tertentu. Mursyid niku kan kata toh, tetapi belum tentu setiap mursyid itu cocok kepada Anda, pada orang tersebut. Dan hal itu pernah dicontohkan ya, bahwasanya Syekh Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad itu sebelum Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad itu guru saya. Itu sebelum berbaiat Thoreko bersama mursyid Syekh Abdul Jalil Mustaqim itu kan sudah pergi ke Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan yang dikenal seorang wali Allah itu. Tapi Kiai Hamid Pasuruan itu dawuh bahwasannya jatahnya enggak di sini. Tapi dia jatah dibimbing oleh mursyid yang Kiai Abdul Jalil Mustaqim yang dari Tulungagung. Jadi tidak setiap orang memang wali pembimbingnya sama. Nah, yang pas itu adalah kalau engkau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang akan membimbingmu. Kan dadi angel. Pak milih dhewe piye anu ngoten.
Nah, akan dijelaskan di bawah ini. Fa'alqaita ilaihil qiyada. Kalau seseorang itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang mursyid yang akan membimbingnya, maka dia akan menyerahkan dirinya. Fa'alqaita, maka engkau akan menyerahkan dirimu ilaihil qiyada, kepada mursyid itu. Fasalaka bika sabilar rasyad, mursyid tersebut akan membimbingmu ke jalan petunjuk. Yu'arrifuka biru'unati nafsika, ia akan mengenalkan atau menunjukkan pada kekurangan-kekurangan dirimu. Fikama iniha wadako ikiha, baik dalam di dalam kamain. Kamain itu adalah kotoran-kotoran yang kasar. Mursyid itu akan mengenalkan kotoran-kotoran jiwamu yang kasar maupun yang halus. Wayadulluka alal jam'i alallah, dan menunjukkanmu cara fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya niku satu, Pak. Kalau jenengan melihat seseorang itu memang jatah untukmu, biasanya kamu pun akan menyerahkan manut tenanan, nggak protes. Nek si akeh protes berarti duduk jatahmu, duduk jatahnya. Tidak ragu-ragu lagi mengikuti. Nek si ragu-ragu, bener ora gitu kan. Jadi tinggal aja sisaan. Nah, makanya sebelum memutuskan untuk baiat thariqah ya harus diistikharoi, harus benar-benar kemudian menyerahkan diri. Menyerahkan diri ini ku manut. Nah, hal seperti itu kan ada contohnya pada waktu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa kebanyakan protes gitu. Ya akhirnya berpisah gitu. Berpisah. Tapi dua-duanya seorang Nabi Allah. Kemudian selain mengenalkanmu pada kotoran-kotoran jiwa, baik yang halus maupun yang kasar, maupun yang halus gitu. Wa yu'allimukal firara mimma siwallah, dan mengajarkanmu untuk melarikan diri dari segala sesuatu selain Allah. Wa yusairuka fi tariqika, dan mendampingimu di jalanmu hatta tasila ilallah, sehingga engkau sampai kepada Allah. Yukifuka ala isaati nafsika, ia akan menunjukkan kepadamu kesalahan-kesalahan dirimu. Wa yu'arrifuka bi ihsanillahi ilaika, dan mengenalkanmu pada kebaikan-kebaikan Allah. Fa yufiduka ma'rifata isaati nafsika, sehingga engkau memperoleh pengetahuan tentang kesalahanmu, al-haraba minha, untuk menjauh dari kesalahan. Wa adamar rukun, selain itu, dan juga akan menunjukkanmu untuk meniadakan bersandar kepada diri sendiri, kepada jiwa. Wa yufidu ka ilma bi ihsanillah, mursyid juga memberimu pengetahuan, memberi faedah ilmu
tentang kebaikan Allah kepadamu, al-iqbala alaihi, agar engkau menghadap kepada Allah. Nek ono mursyid kok malah mulangi menjauh dari Allah. Contoh nggih, tapi sensitif nggih. Kowe nek ndonga iki andalan iki donga iki. Kok iso dikabulkan oleh Allah. Kalau mursyid yang hakiki beneran itu kowe ndonga maupun orang ndonga. Itu kalau Allah berkehendak untuk mengabulkan ya dikabulkan. Jadi ndonga itu perlu enggak? Perlu, tapi bukan karena doa itu memaksa Allah untuk mengabulkan, tetapi kamu dikehendaki oleh Allah untuk berdoa dan kemudian dikabulkan. Betul loh, Pak. Wal qiyama bisyukrilahu, dan menunjukkan untuk bersyukur kepada Allah. Wadawama ala mamarris saati baina yadaihi, dan senantiasa berada di hadapan Allah sepanjang waktu. Berada di hadapan Allah sepanjang waktu itu hadir. Nah, hadir selalu di hadapan Allah. Oke, gampangane nggih, sithik-sithik eling Gusti Allah kan itu. Bukan hanya sekedar eling, bukan hanya sekedar diucapkan lisan, bukan hanya sekedar eling di benak maupun pikiran, tapi betul-betul merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak karakter yang di sini tadi diungkapkan, maka bisa sebetulnya kita membuat satu kriteria, ya, kumpulan kriteria-kriteria apa kita itu sudah mendapatkan karakter menuju Allah ini. Yang pertama, ya, kita mengenali dan kemudian menghindari kecenderungan-kecenderungan jiwa yang jelek. Nah, nek sing seneng menghina orang lain, yo si ado berarti dari karakter berjalan menuju Allah. Jadi seorang murid yang baik, seorang salik yang baik itu berarti sudah terhindar dari suudon, menghina, sombong. Itu kan kotoran-kotoran jiwa. Kan nggak ada orang yang berbeda pendapat. Apakah sombong itu kotoran jiwa? Oh, madhab ini mengatakan tidak, yang ini tidak, nggak ono. Kalau diri kita masih sombong berarti si kotor. Kalau diri kita masih sering meremehkan orang, masih kotor. Kalau diri kita masih sering suudon, juga masih kotor. Masih jauh berarti dari berjalan menuju Allah. Baru kenal, oh iki elek, iki elek, iki elek. Belum meninggalkannya. Oke, kemudian kita lari dari selain Allah, sing diandalke Gusti Allah. Apa enten napa-napa niku yang diandalkan Allah Subhanahu wa taala. Niku berkali-kali nggih dalam bentuk yang sederhana saya sampaikan. Sing ngasih kenyang iku sapa? Kan bola-bali to, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang beri berkah kenyang, yang beri berkah sehat, ada vitaminnya, ada gizinya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ala kalau masih terpesona dengan makanan, wah ini makanan ini itu mensehatkan saya. Bukan seperti itu bilangnya. Allah
yang memberi kita kesehatan. Perantaranya diantaranya adalah makanan. Itu masih bilang perantara loh Pak. Itu kalau lebih tinggi itu lagi itu nggak ada perantara. Wong nyatane madang kadang-kadang podo sepiringnya ya kadang-kadang sing dimakan podo ya warga ora podo di sini ora podo. Itu nyoto sing ngekei Gusti Allah. Nyata ta Pak? Pernah toh makan wortel saon ya. Sing wingi kenyang sing saiki gak kenyang sing macam-macam itu. Nah, perantara itu hilang. Betul-betul memahami ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Jadi dalam Al-Qur'an juga jelas Allah yang menyembuhkan. Ini orang ngandal ke dokter, tapi bukan tidak ke dokter begitu. Ke dokter itu mengandalkan Allah. Karena Allah niku perintah ke dokter, iya. Nggih Gusti, kula tak ke dokter. Nggih Gusti, kula tak donga. Tapi bukan andalan semuanya gitu. Nah, kita melarikan diri dari segala sesuatu selain Allah. Dan mendampingimu di jalanmu. Berarti selalu di jalan Allah hingga sampai kepada Allah. Nah, sampai kepada Allah niku pripun? Gini sampean merasa sudah dekat dengan Allah, berarti ya sudah. Niku sampai. Tuh. Maksudnya pripun, Pak? Nah, jenengan kalau merasa diawasi oleh Allah terus, pengawasan Allah itu kan melekat terus, nggak pernah, nggak ada, selalu ada. Berarti kita itu dekat. Kemudian mengenalkanmu kepada kebaikan Allah. Kapan Allah nggak baik? Kan gitu. Lupa Gusti Allah pernah menyiksa, memberi azab. Itu peringatan, itu hukuman. Itu ya sering saya ucapkan itu. Orang di penjara itu untuk disiksa atau untuk disadarkan? Eh, orang kalau di penjara ada maling di penjara itu untuk disiksa atau disadarkan? Ganti ya San, disadarkan. Iya, gitu. Tuh. Begitu juga manusia. Manusia itu seringkali merasakan kesakitan, merasakan ada ujian, ada cobaan, ada. Nah, itu semuanya adalah untuk menyadarkan kita. Gampangane ngeten, lha wong diomongi ora iso, ya disenggol. Disenggol ora iso, ya sikut. Sikut ora iso, tendang sisan. Ya, itu diinget-inget tuh. Itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari itu berjalan. Contoh nggih, kalau masalah keuangan sing biasanya oleh gaji bulanan maupun oleh kiriman bulanan nggih. Nah, mosok kok bertahun-tahun gaji itu tanggal 10 wis entek. Enggak, Pak, enggak tanggal 10. Lah tanggal piro? Tanggal 5. Wis entek. Nah, kan harus jadi pelajaran. Mengapa kok kemudian sulit pada tanggal 6 sampai 10 atau 11 sampai kelanjutnya itu sulit. Itu diperingatkan, itu harus diambil pelajarannya. Banyak dia segala aspek kehidupan. Kemudian mengenalkanmu kepada kebaikan Allah sampun ya. Terus memperoleh pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan untuk menjauh dari kejelekan-kejelekan. Jadi pengetahuan kita itu, oh iya, ini jane elek. Ketok ya apik tapi elek. Ketok ya apik tapi elek napa? Sing gampang niku ngeten iki. Aku tak sinau sing akeh. Ndelek ilmu itu kan apik. Tapi di dasar gini aku nek wis oleh ilmu, aku kan iso bantah sikae. Aku kan iso luwih viral daripada Gus Baha, omongane begitu. Nah, itu adalah kotoran-kotoran jiwa, kesalahan-kesalahan yang kita hendaknya harus menjauh.
Wa adamur rukun ilaiha, dan tidak bersandar kepada diri, bersandar kepada nafsu. Jangan sampai kita itu bersandar kepada kekuatan diri kita. Enggak punya kekuatan. Kekuatan kita itu dipinjemi oleh Allah atau kekuatan kita sendiri. Berarti miliknya Allah. Nah, berarti kalau kita itu mau mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan pemilik kekuatan, mengandalkan pemilik kekuatan, yaitu Allah. Karena setiap saat Allah bisa. Nah, kekuatan diambil matik, hilang. Aku pernah ambruk pas maju lah, hilang langsung. Oksigennya gak ono malah langsung duk ngono langsung bruk. Mayufiduka al ilma bi ihsanillahi ilaika. Dan engkau mendapatkan pengetahuan tentang kebaikan-kebaikan Allah yang menyebabkanmu menghadap kepadanya. Nah, wis pokoknya gak ono sing luwih apik atau enggak ada yang baik kecuali Allah. Makanya nek sampean dilarani wong niku, itu diantaranya hikmahnya adalah segera kembali kepada Allah. Ben kecewa pada manusia. Kalau kecewa pada manusia, mantep hadapnya ngandalkan Gusti Allah. Wes, aku gak percaya nek gak ono wong sing pernah kecewa dengan orang lain, pasti pernah. Meskipun itu kecewa karo tukang apa? Tukang ngejak naik bis apa jeneng? Bukan, bukan kondektur. Eh, calo. Ya. Wah, aku disesatke calo. Jare nang Surabaya tiba ngulon. Kemudian bersyukur kepada Allah. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, orang niku kalau menyadari nggih, Gusti Allah itu maha bijaksana, itu pasti bersyukur kepada Allah. Nah, gak ono sing jelek kok. Wong kita sampai dikasih ujian oleh Allah itu, yang kelihatannya sakit itu pun punya kebaikan. Dan senantiasa berada di hadapan Allah sepanjang waktu. Senantiasa di hadapan Allah niku ngeten lho, Pak. Nek ketemu waktu sholat ya sholat. Terus nek pas ora sholat, ora nyapo-nyapo, berarti dijogo motone, telinganya, pikirannya, agar tidak melanggar larangan Allah. Yang paling gampang ya sholawatan, berzikir itu. Nek nganggur-nganggur ngoten niku. Ya itu lain sisi. Jadi kalau kita kan jelas ya, hadisnya jelas. Bahwasanya kalau kita melihat orang cantik umpamanya, seksi umpamanya, ya kalau mau ditanyakan apakah kita melihatnya itu kemudian itu melanggar perintah Allah atau tidak, ya setiap orang yang paham ilmu agama pasti bilang ya pasti itu melanggar perintahnya Allah, melanggar larangannya Allah. Telinga kita juga nek, wah nek ono wong rasan-rasan itu kan enak di rumah, oke. Otomatis ya Pak, itu memang karena memang perbuatan jelek itu ya rasanya enak biasanya. Nah, padahal itu hibah. Hibah itu koyok makan daging. Daging menungso liyane. Jadi ada hal-hal yang membuat kita nikmat selain yang dilarang itu banyak sekali. Wong sholawatan dilakokke enak dirungokke yang membuat kita nyaman. Ada selain yang dilarang oleh Allah kalau kita lihat umumnya. Wong kita melihat pucuke daun kelor. Daun kelor kok iso ngono ya. Ini. Ijo-ijone ya apik ngono. Kan bisa seperti itu. Tapi kalau kita tidak berlatih melihat hal-hal seperti itu, ya, akhirnya itu bukan kenikmatan. Oke, jadi bisa seseorang itu selalu berada di hadapan Allah dengan melakukan ketaatan,
melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Pun pinten niku wau mboten kula hitung ya. Nggih. Qala fa in qulta. Kemudian ini tadi dalam Lataiful Minan, dalam kitab Lataiful Minan ya. Qala, kalau ada seorang murid berkata, Qala Saibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan. Fa in qulta, kalau engkau bertanya atau engkau berpendapat, fa aina man hadza wasfuhu. Di mana orang yang seperti itu? Kebaikan tadi itu, Pak. Masa ono wong ngono iku? Model mursyid seperti itu yang menunjukkan yang seterusnya tadi apa ada? Niki zaman tahun 1200, 1300 Masehi lho, Pak. Iku pitakone wis kaya ngoten iki. Ora saiki tok. Saiki kan galak ya. Ono apa mursyid kaya ngono iku? Laqad dalaltani ala aghroba man. Ala aghroba min inqai maghribin. Di mana orang seperti itu? Sungguh kamu telah menunjukiku pada sesuatu yang lebih langka daripada burung anko al-maghrib. Nah, anko al-maghrib ini nama seekor unta betina tapi mitos. Ono nang cerita ngoten lho, Pak. Naga. Iku ono tenan apa ora ya? Karena mitos. Garuda, wis tahu ono ketemu Garuda. Cara ono iku ya juwareng banget gitu. Itu mitos. Nah, artinya orang-orang mursyid yang seperti itu juga betul-betul sangat langka. Ini cara ninggalahi durung niki. Enggak. Cara goleki mursyid. Faklam, maka ketahuilah annahu la ya'uzuka wujdanu dalin. Maka ketahuilah bahwa yang membuatmu sulit menemukan orang yang membimbing, maka ketahuilah bahwa yang membuatmu sulit menemukan para pembimbing wa innama ya'uzuka wujdanu sidqi fi tolabihim. Karena sesungguhnya yang menyulitkanmu menemukan pembimbing adalah bukan karena tidak ada, tetapi kurangnya kesungguhan kamu dalam mencarinya. Yang menyulitkanmu menemukan adalah kurang sungguh-sungguhnya mencari. Nah, kula pun deleki kok Pak ngoten. Jadda sidqan tajid mursyida. Bersungguh-sungguhlah dengan keikhlasan, niscaya kamu akan menemukan seorang mursyid. Jadi nanti di bawah itu ditambah gini. Mengapa seseorang itu sulit menemukan mursyid untuk dirinya? Menemukan seseorang yang menunjukkan jalan menuju Allah untuk dirinya karena kekurang sungguh-sungguhannya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena iki sering saya ucapkan ayat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berjalan menuju Allah atau di dalam agama kami, maka sungguh akan kami tunjukkan banyak jalan. Nah, di antara kesungguhan yang seperti apa sih? Sungguh-sungguh itu. Nek jenengan makan ikan asin enak.
Kira-kira ngelak ora baru. Iku ngelak, pasti ngelak. Nah, jenengan sungguh-sungguh mencari air karena ngelak, niku itulah sungguh-sungguh. Ngene wae, ngene wae. Jenengan arep BAB kae kebelet. Oleh nek ana kancane nang jero kamar mandi, ayo cepet gantian kan gitu. Nah, nah itulah bersungguh-sungguh. Nah, itu sama pernah ada satu kisah. Ada seorang santri yang juga minta ditunjukkan jalan bermimpi Rasulullah. Akhirnya santri ini diminta nginep di rumah kiainya. Kamu nginep sini ya? Iya, Yai. Baru nginep malamnya kasih makan ikan asin. Ora dikai ngombe. Tidur sing dimimpikan apa kira-kira? Banyu untuk ngombe. Nah, nah, akhirnya bangun pagi, wah kula dereng mimpi Kanjeng Nabi, Yai. Mimpimu apa? Banyu. Niku toya, Yai. Nah, kaya ngono iku. Kalau kamu sungguh-sungguh, kesungguhanmu itu seperti kamu menginginkan air pada waktu kamu habis makan ikan asin. Nah, kamu akan mimpi Rasulullah kalau kesungguhannya juga seperti itu. Begitu juga kalau seseorang itu sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, kedekatan kepada Allah, ya insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Dan petunjuk itu biasanya tidak harus sama antara satu orang dengan yang lain. Tadi sudah disampaikan di atas. Bisa berbeda-beda. Pokoknya Pak Surya cocoknya sama orang yang menunjukkan ini si A, Pak Farid si B, Pak Tarasun si C, lain-lain. Gitu. Tidak harus sama. Jadi nggak boleh ikut-ikutan, tapi betul-betul diistikharoi. Wa tajid dzalika fi ayataini min kitabillahi ta'ala, dan kamu akan menemukan petunjuk ini dalam dua ayat dari kitab Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul mudtarra idza da'a. An-Naml 62. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah? Siapa yang memperkenankan? Ya Allah. Nah, titik fokusnya itu adalah dalam kata al-mudtarra. Al-mudtarra itu adalah orang yang betul-betul merasa kesulitan. Kesulitan itu akhirnya menyebabkan sungguh-sungguh. Keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tenanan, dia pasti akan minta doa. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ditemukan orang yang menunjukkannya. Itu tidak hanya dalam rasul, Pak. Tidak hanya dalam benak maupun rasa. Wah, aku ingin mendekatkan diri pada Allah. Nah, selama ini sudah ngapain? Kalau memang betul-betul sungguh-sungguh berjalan menuju Allah. Nah, selama ini sudah ngapain? Ya, sudah berproses, Pak. Kula niku pun tenanan ngaji Al-Hikam kula bolak-balik niku. Sa bab mawon saya ulang 4-5 kali umpamanya begitu. Oh, tenanan nih. Nah, niku sama seperti orang yang kesulitan itu. Sulit tenanan itu ya oleh dungo tenanan lah kayak berdoalah kepada Allah untuk mendapatkan mursyid sebagaimana engkau berdoa untuk mendapatkan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang menekan dirimu. Dan ayat satunya waqala subhanahu falau sadaqullah lakana khairal lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika mereka mematuhi Allah, lakana khairal lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Quran surat Muhammad ayat 21. Niki penjelasannya. Falau ittararta, jika kamu benar-benar membutuhkan ilaman kepada orang yusiluka
yang dapat membawamu ilallah kepada Allah ittirarad ani seperti butuhmu saat haus, saat seperti rasa haus yang memaksa seseorang mencari air. Ittirara dom'ani ilal ma' seperti rasa haus yang memaksa seseorang mencari air. Wal khaifi ilal amni atau seperti orang yang takut mencari keamanan. Lawajatta dzalika aqraba ilaika. Niscaya kamu akan menemukannya lebih dekat min wujudi tolabika daripada apa yang kamu cari. Kamu akan menemukan lebih dekat dari bayanganmu. Menemukan pembimbing lebih dekat dari bayanganmu. Oh tiba kan ngoten. Walau ibtararta ila Allahi ittirarul ummi. Walau ibtararta ila Allahi ittirarul ummi. Jika kamu membutuhkan Allah seperti seorang ibu liwaladiha yang sangat membutuhkan anaknya, idza faqaddathu tatkala ia kehilangan anak itu lawajattal haqqa minka qoriban, niscaya kamu akan menemukan Allah sangat dekat denganmu. Jika kamu membutuhkan Allah seperti seorang ibu yang sangat ingin ketemu anaknya yang hilang, niscaya kamu akan menemukan bahwa Allah sangat dekat denganmu. Nah, kita itu kadang-kadang saya percaya Allah yang memberi rezeki, tapi kemudian kita wujudkan kepercayaan kita bahwasanya Allah yang memberi rezeki itu tidak seperti itu. Contohnya, nipu-nipu sithik. Nah, padahal nipu itu kan larangan, realnya seperti itu, bentuk praktek keseharian. Walaka mujiban, dan Allah akan menjawab doa. Wala wajadtal wusula ghairu muta'adzirin ilaika. Kamu akan menemukan bahwa jalan menuju Allah tidak mustahil untukmu. Wala tawajjahal haqqu bitaisiri dzalika alaika, dan Allah akan memudahkan jalan itu bagimu. Intaha. Ini akhir dari kutipan dari kitab Lataiful Minar. Sederhana tuh Pak sebetulnya. Nah, sederhana ya tinggal tenanan apa ora. Wong ora tenanan kok goleki rono rene lho. Nah, kon iki goleki apa ya? Tenanan apa ora? Ya jane tenanane mung separo, cuma koncoku iku kabeh kok goleki aku yo melu lah. Mung melu. Oh, tren. Lho kok tren gimana? Oh, nek gak BA ya ora asing lho. Nek BA kan duwe kanca akeh. Lah lha apa arep BA ben oleh donga kanca-kancane sak toreko. Ono sing ngono barang. Saya pernah menemukan kayak gitu, Pak. Nyapa kok beat bareng kok itu. Loh kan nek bar maghrib bae maca Fatihah, itu kan maca Fatihah tidak hanya untuk Rasulullah, terus kemudian silsilah. Enggak, kan juga untuk teman-teman sesama toreko. Jadi kita kan didoakan oleh banyak orang. Ratusan ribu ya. Nah, aku ingin ndelok Gusti Allah apa golek berkah berkah donga apa ya lain no. Beda. Nah, ini dikomentari oleh Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Wa fi kalamihi rahimahullahu tambihun ala anna syaikha min manakhillah. Dalam perkataan kutipan yang panjang tadi, dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Lataiful Minan, terdapat peringatan bahwa seorang syekh adalah anugerah dan pemberian Allah. Wa hadayahul abdi al-murid as-shadiqi,
dan hadiah kepada seorang murid as-sadiqi yang tulus, idza shadaqa fi iradatihi, yang tulus di dalam kehendaknya untuk mendekatkan diri pada ya ngoten niku mungkin pun mikir ngoten. Tak pikir-pikir mbahku kae yo ninggal. Koncone mbahku sing jarine sakti iso ngilang. Nek ana wong mlebu nang pekarangan gak iso metu, kena gisik bakar ya gak iso metu. Yo mati. Pak Karno jare sing duwe tongkat mati maneh. Kabeh kok mati ya. Aku yo mati bakalan. Janjane yo saiki nek arep dadi sakti yo nggo apa yo. Oh, nyatane sing wong sakti sing umure wis 90 tahun kae yo oleh mlaku ya dadak dituntun. Jarene sakti kan ngono. Jarene sakti. Oh, ora kae nek wis dituntun ngono iku ilmu spiritualnya lebih tinggi. Jare sapa? Ya sing iso lebih tinggi ya mungkin iya tapi sejam rong jam karena konsentrasi itu juga butuh bantuan fisik. Nah, iya awak panas ungkep ngene iso konsentrasi ora? Awake jarem kabeh napa? Rematik ya. Bayaki. Ini arep konsentrasi spiritualitas yo. Abot yo. Mungkin ya sejam rong jam iku wis akeh. Wah, kesengkring. Waduh. Waduh. Ya tapi yo kabeh kok mati ngono. Ya wis aku ora ndelek kesektian. Aku ndolek ridhone Gusti Allah. Wis arep duwe kesetian ora terserah. Arep ampuh apa ora terserah. Gak penting. Sing penting ridhone Gusti. Nah, berarti ora ketok nek ampuh lho. Lah, balik runu maneh gitu. Engko terus dihubungke ngene. Lah nek ketok ora ampuh ya, engko ora ana wong gelem ngaji karo sampean. Walah yo ben. Jadi yang syarat utama itu adalah ketulusan untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, mencari, mengharap ridho Allah, mendekatkan diri pada Allah. Wa badzala fi munasohati maulahu, dan menyerahkan atau mencurahkan juhda istitoatihi, mencurahkan segala kemampuan untuk bersikap tulus, setia, dan sepenuh hati dalam hubungannya dengan Allah. Niki pun diwolak-walik loh Pak. Wabadala niku mencurahkan fi munasohati maulahu dalam berhubungan yang baik dengan Allah. Sudah istitoatihi dengan segenap kemampuan. La alama qad yatawahamuhu man la ilma indahu. Bukan seperti apa yang mungkin disangka oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kan ada orang-orang yang menyangka zaman segitu Pak, niku kan sudah ada macam-macam. Di antara macam-macamnya ya seperti saya sebutkan tadi, kesaktian, ampuh, mujarab, dan seterusnya itu. Terus itu kemudian menyebabkan seseorang diselewarke, digeser tujuannya oleh setan, nggak terasa. Nggak terasa. Jadi agar betul-betul bisa tulus itu orang usah nggak teke gitu. Biarlah kalau memang jenengan itu ampuh, orang lain yang merasakan jenengan tidak merasakan nggak masalah gitu loh.
Umpamane wong pinggirku itu, wong pinggir kita itu umpamanya merasa tentram dengan keberadaan kita gitu. Kita sendiri tidak tahu kalau ketentraman itu kita yang menyebabkan. Wong ada cerita yang kewalian seseorang dibuka oleh Yai Hamid Pasuruan itu, daripada konangan wong mending minta terus dipundhut tok. Kula tak pun dipundhut mawon Gusti. Banyak niku nggih, cerita-cerita orang-orang yang benar kalau sudah ketahuan gitu malah nyingkir, tidak memperlihatkan diri biar nggak diistimewakan. Karena diistimewakan itu abot loh, Pak. Bahaya, tenan bahaya. Dulu saya pernah cerita ya, bahwa di Sukabumi itu ada kiai gawe pesantren. Santri ini mulai akeh, tambah akeh. Bar ngono pondoke dibom, bakar pondoke. Apa? Mungkin dia nggak kuat, Pak. Santri ini tambah akeh itu dia nggak kuat. Karena mungkin dirinya merasa tinggi gitu. Gitu juga yang diceritakan oleh Gus Mus itu. Ada orang pas baca tibaan atau perjanjian itu nangis nggugu. Nangis nggugu. Ternyata beliau bisa menyaksikan Rasulullah hadir di situ. Nah, ternyata ada satu orang yang tahu kalau dia itu juga menyaksikan gitu. Dibongkar oleh sing siji. Wah, tukaran terus. Oh, kok dadak nyamar-nyamar ngono. Ye, ye gitu. Oh, wis nggak apa? Kan sing siji nyamar dadi tukang wong ora genah gitu lah. Orang genah itu nanti itu ono wong kayak wong edan. Sing siji nyamar jadi tukang delman gitu loh. Ternyata mereka-mereka sudah menyaksikan kehadiran Rasulullah di bukan di dalam mimpi ya. Ya, karena wis kebongkar, dua-duanya habis itu ngilang wis, pindah domisili. Wa inda dzalika yuwaffiquhullahu taala. Pada saat itulah Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut istiqmalil adabi ma'ahu untuk beradab dengan mursyidnya lima ashadahu karena yang menyaksikan min aliyi mardabatihi dari tingginya kedudukan warofi'i darajatihi dan luhurnya derajat syekh tersebut. Jadi saat seseorang menyaksikan keluhuran mursyidnya tersebut dengan kesungguhannya yang tulus tadi, maka dengan seperti itu dia manut pada syekh. Bukan karena diiming-iming, diiming-iming apa? Engko nek kowe melu toreko iki, engko mulya uripmu, sugih bandamu ora kurang-kurang. Orang ngono. Karena dipameri hal-hal seperti itu dari manut nggak begitu. Itu otomatis karena keseganan dia menyaksikan keluhuran derajatnya, derajat mursyidnya itu maka dia sangat segan. Qala Sayyidi Abu Madyan, Syekh Abu Madyan, beliau berkata, Asyaikhu min syahid, Asyaikhu man syahidat lahu zatuka bit takdim. Seorang syekh mursyid adalah orang yang dirimu sendiri mengakui kemuliaannya. Jadi kita sendiri itu mengakui kemuliaannya. Kemudian was
Wasirrika bitakzim, dan sirmu itu menghormatinya. Asyaikhu man hadzabaka bil akhlaqihi. Seorang syekh mursyid adalah orang yang membentukmu dengan akhlaknya, mencontohkan dengan akhlak-akhlak baiknya. Wa'at tabaka bi'idroqihi, yang mendidikmu dengan ketegasan. Ya toh, kemarin rono awakmu salah dadine kaya ngono to. Ora salah malah dibelani. Saya itu kok nggak pernah ya, ini off the record ya, gue tak potong rekam. Saya nggak pernah menemukan seorang Habib menegur Habib lainnya. Padahal udah sampai kayak ngono sing Habib Bahar kayak loh, kami nendangi wong kayak gitu tuh. Tapi saya nggak pernah dengar dia itu ditegur oleh Habib lainnya. Eh? Oh ya bisa jadi. Kayak wis ono kontrak ngono, sesama Habib dilarang menegur. Wa anara batinaka bi isyraqihi, dan menyinari, menerangi batinmu dengan cahayanya. Karena mursyid itu cahayanya sudah terang, maka batin kita juga terang. Habis ketemu gitu seneng, lego. Ora legoe karena disangoni duit. Lego karena mendapatkan solusi. Walaupun mungkin itu bukan solusi yang konkret kelihatan, tetapi itu sudah mengurangi beban-beban batin kita. Asyaikhu man jama'aka fi hudurihi wa hafidhaka fi maghibihi. Seorang mursyid adalah orang yang menyatukanmu dalam kehadirannya dan melindungimu dalam ketidakhadirannya, menjagamu dalam ketidakhadirannya. Menyatukanmu dalam kehadirannya itu ya gelombangnya disatukan untuk sama-sama menuju Allah. Ora terpencar-pencar. Itu betul gampang, angel. Dan menjagamu saat tidak ada. Itu mursyid. Bagaimana menjaganya? Ya, paling tidak kalau bahasa kita itu dengan doa. Wa qala al-muallif rahimahullah fi lataifil minan. Nah niki Ibnu Athaillah dawuh lagi dalam Lataiful minan. Walaisa syaikhuka man sami'ta minhu. Bukan seorang syekh mursyid orang yang kamu dengar ucapannya. Jadi bukan kamu mendengarkan ucapannya otomatis jadi syekhmu atau pembimbingmu. Innama syaikhuka man akhadta anhu. Tetapi mursyid atau syekhmu adalah orang yang kamu ambil pelajaran darinya. Bukan hanya dengar ucapan tapi pelajaran. Walaisa syaikhuka man wajahatka ibaratu. Bukan seorang syekh mursyid orang yang hanya ucapan-ucapannya sampai kepadamu. Ibarat-ibarat, ibroh-ibroh atau ucapan-ucapan sampai kepadamu. Innama syaikhuka alladzi asyarat fika isyaratu. Tetapi syekhmu adalah orang yang isyarat-isyaratnya meninggalkan kesan yang mendalam untukmu. Walaisa syaikhuka man da'aka ilal bab. Bukan seorang syekh yang hanya mengajakmu ke depan pintu. Innama syaikhuka man rafa'a bainaka wa bainahul hijab. Tetapi seorang syekh adalah orang yang mengangkat hijab antara dirimu dan Allah. Walaisa syaikhuka man wajahaka maqaluhu. Bukan seorang syekh mursyid yang kata-katanya sampai kepadamu. Innama syaikhuka alladzi nahadha bika haluhu. Tetapi syekhmu, mursyidmu adalah orang yang kondisinya membawa kebangkitan ahwal, kebangkitan spiritual dalam diri. Syaikhuka huwallazi akhrajaka min sijnil hawa. Syekhmu adalah, syekh mursyidmu adalah orang yang mengeluarkanmu dari penjara hawa nafsu. Wa dakhala bika alal maula,
dan membawamu masuk ke hadapan Tuhan. Fa inna syaikhaka huwallazi ma zala yajlu mir'ata qalbika. Sesungguhnya seorang syekh mursyid adalah orang yang terus membersihkan cermin hatimu hatta tahallat fihi anwaru rabbika, hingga di dalamnya bersinar cahaya-cahaya Tuhan. Nahadha bika ilallahi fanahadta ilaihi. Ia membawamu menuju Allah sehingga engkau bangkit menuju Allah. Wasarabika hatta wasolta ilaika, dan ia berjalan bersamamu hingga engkau sampai kepada Allah. Walazala muhadiyan laka, ia terus mendampingimu hatta alqaka baina yadaihi, hingga melemparkanmu ke dalam hadapan Allah. Fazajja 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 bika fi anwaril hadrah, lalu dia hatta alqaka baina yadaihi, sampai dia menemukan, melemparkanmu, menemukanmu di depan hadratillah, atau di depan hadapan Allah. Fasajja bika fi anwaril hadrah, dan hingga ia melemparkanmu ke dalam cahaya-cahaya hadratillah. Waqala, dan lalu ia berkata, ha anta wa rabbuka, inilah engkau dan Tuhanmu. Iki lo pangeranmu. Jadi cetha. Mursyid niku ngoten. Intaha. Inilah akhir perkataan dalam Lataiful Minan. Ini tentang mursyid. Nah, berikutnya tentang wa adabul murid ma'asyaikh. Selanjutnya tentang adab seorang murid kepada syekh mursyidnya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.